Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Sartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan studi kelayakan bisnis yang berjudul tentang Seblak Bandung. Saya menulis laporan ini karena untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah saya, yaitu studi kelayakan bisnis. Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam menyusun laporan ini. Tentunya tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Di sini saya akan menjelaskan tentang Seblak Bandung. Apa sih itu seblak? Seblak adalah salah satu makanan yang berasal dari Indonesia dan banyak dinikmati oleh kalangan anak muda sampai ibu-ibu. Makanan ini dibuat dari beberapa bahan dasar, mulai dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, boga bahari, atau olahan daging sapi, dan dimasak dengan kencur. Seblak Bandung menjadi makanan yang populer di era tahun 2000-an. Saat awal-awal kemunculannya, makanan ini hanya tersedia dalam dua jenis, yaitu seblak kering dan seblak basah. Saat itu, seblak juga hanya dikenal sebagai makanan pinggir jalan. Para penjual seblak kerap menawarkan jajanannya secara sederhana dengan gerobak saja. Terus ada identitas perusahaannya juga. Di sini nama perusahaannya Seblak Bandung, jenis usahanya UMKM, dan kegiatan usahanya adalah menjual aneka macam seblak Bandung. Di sini juga saya sudah mencantumkan alamatnya dan nomor handphonenya. Jadi Seblak Bandung ini bisa diorder secara pesanan. Yang kedua ada aspek legalitas. Aspek legal ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai surat izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila kemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang akan menerbitkan atau mengeluarkan dokumen tersebut. Ada izin usahanya juga. Nama perusahaannya itu ada Seblak Bandung dan bentuk perusahaannya usaha mikro kecil dan menengah atau bisa kita sebut juga dengan UMKM. Nah, di sini juga ada aktor notarisnya, kalian bisa lihat sendiri. Ada aspek manajemennya dan ini adalah logo Seblak Bandung yang saya teliti. Itu tidak asing kan? Di sini juga ada modal, biaya operasional per bulan, dan biaya variabel. Kalau misalkan modal itu bisa terdiri dari bangunan, peralatan, kendaraan, dan perlengkapan. Semuanya itu ditotal menjadi 31.800.000. Dan ada biaya operasional per bulannya, itu total biaya tetapnya 24.000 dan biaya variabelnya itu dari mulai kerupuk hingga biaya tambahan lainnya, totalnya semua menjadi 24.681.000. Ketiga, ada aspek pasar dan peluang pasar. Potensi pasar. Potensi pasar yang diminati oleh bisnis kuliner Seblak Bandung ini adalah anak pria wanita di usia 10-45 tahun lebih dan menyediakan varian rasa yang bermacam-macam. Sehingga bisnis kuliner ini sangat diminati oleh banyak kalangan. Salah satu target konsumennya yaitu salah satu masyarakat yang berada di daerah Karawang dan sekitarnya. Bisnis kuliner Seblak Bandung ini berbeda dengan penjual seblak Bandung pada umumnya. Mereka menyediakan pilihan yang bermacam-macam dari kerupuk sampai pangsit. Jadi kalau misalkan kita ingin membeli seblak Bandung di sini, itu tuh pilihannya tuh banyak. Kalau misalkan sekarang itu bisa dibilang prasmanan. Jadi kita bisa memilih topping yang kita inginkan gitu. Jadi nggak bosan gitu kan. Biasanya kalau misalkan seblak pada umumnya kan cuman kayak seblak, kerupuk, sosis atau bakso doang. Tapi kalau misalkan di sini itu kita bisa memilih topping apa yang kita inginkan, seperti itu.
Yang kedua ada segmentasi pasar, dukungan masyarakat serta budaya. Target konsumen yang diraih adalah pria wanita yang berada di Karawang bahkan luar Jawa Barat. Jadi bebas ya, mau siapa aja gitu yang beli. Seblak Bandung ini menjual sebuah makanan yang terbuat dari kerupuk dan dikonsumsi dari mulai anak kecil sampai usia 45 tahun ke atas. Semua agama, semua profesi, semua ras, pasangan rumah tangga, kelas menengah atas. Jadi seblak Bandung ini semuanya bisa dikonsumsi gitu. Kesimpulan dukungan ekonomi dan sosial dalam menjalankan usaha diperlukan strategi dan berbagai usaha yang matang. Strategi yang dimaksud di sini adalah sesuatu strategi pemasaran di mana dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen untuk menjaga pelanggan tetap. Kami juga sering berbagi berupa diskon dan bonus kepada pelanggan untuk menarik minat pelanggan agar kembali berbelanja. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu misalkan kayak harga yang ditawarkan sangat terjangkau mulai dari 5.000 saja. Jadi 5.000 itu cuma seblak biasa, kayak seblak telur doang. Tapi kalau misalkan yang 35.000-nya itu yang udah paling mahal banget, itu tuh seblak komplit. Jadi semua topping disatuin menjadi satu, itu udah 35.000 kayak gitu. Nah, promosinya seperti apa sih? Jadi untuk menarik konsumen, Seblak Bandung melakukan beberapa promosi. Misalkan beli 5 porsi dapat potongan 5.000 seperti itu. Nah, di sini ada kajian aspek sosial dan ekonomi. Pada aspek ini, yang akan dilakukan yaitu menilai apa dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat keseluruhan. Beberapa pertimbangan sosial yang harus dipikirkan secara cermat agar dapat menentukan apakah suatu proyek yang diusulkan tanggap terhadap keadaan sosial seperti penciptaan kesempatan kerja yang merupakan masalah terdekat dari suatu wilayah, sedangkan dari aspek ekonomi akan dinilai apakah suatu bisnis mampu memberikan peluang peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah, dan dapat menambahkan aktivitas ekonomi. Aspek budaya dapat dianalisis melalui dampak adanya bisnis pada budaya masyarakat sekitar. Suatu bisnis tidak akan ditolak bila secara sosial budaya dapat diterima oleh masyarakat dan secara ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini ada dukungan dalam aspek sosial. Lingkungan sekitar sangat mendukung pembangunan usaha tempat produksi ini karena selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, usaha ini pun bermanfaat bagi pemasukan warga sekitar. Kenapa kok bisa bermanfaat? Karena Seblak Bandung ini tuh mereka mengambil karyawannya itu dari tetangga-tetangga mereka, seperti itu. Terus dampak dalam aspek ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi Seblak Bandung rata-rata berpendapatan sedang dan tinggi sehingga daya belinya juga banyak diminati. Yang kelima ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis membawa pengaruh yang begitu besar. Ruang lingkup lingkungan yang dimaksud di sini meliputi kreditor, pesaing, pemasok, konsumen, dan karyawan atau sumber daya manusia yang terlibat. Dengan mengetahui aspek lingkungan tersebut, perusahaan akan mengetahui apakah lingkungan bisnis yang sudah mereka tentukan sesuai dengan ide bisnis mereka. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, mampu berpengaruh pada bisnis yang tengah Anda dijalankan. Jika lingkungan sesuai, maka bisnis berpotensi untuk meraup keuntungan yang maksimal. Studi kelayakan bisnis yang ditinjau dari aspek lingkungan merupakan langkah awal dalam berbisnis dengan mengaktifkan segala ancaman dan menciptakan peluang dari kondisi lingkungan secara lokasi bisnis.
Kuliner seblak Bandung ini tidak mempengaruhi perubahan cuaca karena baik dikonsumsi di musim kemarau maupun musim hujan. Apalagi di musim hujan ya, pasti banyak banget gitu diminatinya. Jadi perubahan cuaca ini nggak sama sekali menghalangi untuk menjual untuk berbisnis seblak ini gitu, karena mau kemarau ataupun musim hujan tuh mereka sangat laku gitu. Ada aspek teknik dan teknologi. Untuk mendapatkan kualitas bahan produk yang bagus, maka pemilih jenis kerupuk menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan karena dari kualitas kerupuk yang bagus akan menghasilkan pula produk yang bagus. Selain pemilihan kerupuk yang berkualitas, hal lain yang harus diperhatikan adalah cara mengolah bumbu seblak itu sendiri, dari mulai memilih bawang, cabai yang bagus, pengolahan bumbu sampai dengan proses penggilingan bahkan penggorengannya. Maka dari itu dipilihlah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya untuk menghindari komplainan rasa dari customer tersebut. Lokasinya ada di mana sih gitu kan? Lokasi yang dipilihnya itu sangat strategis dan terjangkau. Mereka pun membuka beberapa cabang di daerah Karawang yang sekarang sudah menjadi 5 cabang yang terletak di SMP, SMA serta kampus. Jadi emang bisnis seblak ini tuh membuka cabangnya tuh di mana-mana guys, sampai yang strategis gitu, yang emang benar-benar target pasarnya itu anak SMP, SMA, masyarakat umum serta mahasiswa. Bangunan dan gedungnya tempat warung seblak Bandung ini membeli sebuah bangunan berjenis rumah yang berluas 100 meter. Jadi dia itu di rumah yang saya teliti, tapi ada juga yang di ruko. Jadi tergantung ya. Ada juga teknologi yang digunakan dalam usaha menjual kerupuk seblak ini dapat menggunakan teknologi tradisional dan modern. Kalau teknologi tradisional itu peralatan tradisional ini sangat mudah diperoleh karena peralatan yang sering dipakai di rumah tangga pada umumnya. Kalau misalkan teknologi modern itu seperti penggilingan bumbu, jadi itu sudah modern ya. Nah, di sini ada tata letaknya dari ruang produksi, ada ruang karyawannya juga, ada gudang, ada penyimpanan bahan baku, dan ada tempat penjualannya. Dan di sini ada ruangan produksi. Ruangan produksi itu jadi menempatkan ruangan produksi ada di bagian belakang karena berfungsi agar proses produksinya tidak mengganggu proses transaksi jual belinya. Kalau misalkan gudang itu untuk menyimpan untuk menyimpan untuk mempermudah mengambil bahan bakunya. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan gudang itu dekat sama ruang produksi karena untuk mempermudah untuk mengambil bahan baku yang dibutuhkan gitu. Jadi gak usah susah-susah ke belakang. Kalau tempat penjualnya itu berada di depan jalan agar memudahkan konsumen untuk membeli. Kalau ruang penyimpanan bahan baku itu berada di sebelah tempat penjualan. Ruang karyawan menyediakan ruang karyawan untuk tempat beristirahat, seperti itu ya. Dan di sini ada proses produksi, ada pengolahan, pembuatan bumbu dan pembersihan. Nah, yang terakhir ada aspek finansial. Aspek finansial merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga perusahaan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Ada biaya kebutuhan investasi. Berikut adalah model yang diperlukan untuk membangun tempat produksi seblak Bandung. Ada biaya prainvestasi, biaya pembuatan studi itu 5 juta, biaya pengurusan izinnya 8 juta, dan totalnya itu semuanya 13 juta. Itu biaya pra aspek.
itu biaya investasi. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri juga ya, ada biaya aktiva tetapnya, ada bangunan, kendaraan, peralatan, sampai total investasinya itu 150 juta. Biaya operasional totalnya 226.800.000. Ini biaya per tahun. Kalau misalkan biaya per bulannya itu 19.200.000. Sini juga ada penyusutan 6 juta. Dan ini 3 tahun ya. Udah berdiri 3 tahun. Nah, pokoknya ini adalah penjelasan dari finansial, kalian bisa lihat sendiri di sini. Mungkin jadi kesimpulannya adalah usaha pembuatan kerupuk seblak yang dilakukan oleh masyarakat di Karawang merupakan usaha dengan skala kecil, kegiatan usaha yang dilakukan menggunakan peralatan dan teknologi menengah. Peminatan kerupuk seblak relatif tinggi dengan konsumen dari berbagai lapisan masyarakat. Usaha kerupuk seblak mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan baik secara konsumen dalam negeri. Dari segi teknis, usaha kerupuk seblak sangat mudah dan cepat diadopsi oleh masyarakat karena prosesnya sangat sederhana. Mungkin sarannya untuk menjaga kelangsungan produksi yang relatif rendah, maka pengusaha kerupuk seblak perlu bekerja sama dengan pemasok bahan baku untuk meningkatkan jumlah pemasaran yang cukup baik. Pada usaha kerupuk seblak ini, hubungan personal antara produsen dengan penjual merupakan kunci untuk melebarkan jaringan pemasaran. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.